Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzzan ghalizan lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al maslahatul 'ammah muqaddimun 'alal maslahatul khassah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tukang lampu sorotnya jangan kemari, panas. Geser ini. Mana tukang lampunya? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu, kita ngumpul di sini, maaf kalau nggak karena cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad nggak akan ngumpul kita malam ini di sini. Betul? Betul tidak? Malam ini gerimis rintik halus tapi kita bertahan di sini. Betul apa ya? Ini tandanya apa Ustadz? Kita sayang, kita rindu, kita kangen sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mau membuktikan kepada Rasulullah bahwasannya apa Ustadz? Cintanya kita sama Kanjeng Nabi bukan hanya sekedar omongan, tapi kita buktikan dengan perbuatan malam ini. Betul? Maka kita yang kumpul malam ini, maaf kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad nggak akan mungkin kita ngumpul di sini. Kita ngumpul di sini ini bukan karena Ucai yang datang, betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah, betul? Betul itu? Enggak, betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramah gue nih. Ini karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kalau enggak cinta enggak mungkin kita kemari. Makanya maaf malam ini Rasulullah itu senang nengok kita. Jadi Pak Bu, nyenengkan hati Rasulullah itu bukan pakai kado yang macam-macam. Nyenengkan hati Rasulullah itu cukup dengan menghadiahkan sholawat seperti yang kita buat malam ini. Loh betul, lain sama nyenengkan suamimu Bu. Ini contoh nih ya. Suamimu kalau ulang tahun kira-kira mbok sampean kasih kado enggak? Gini suamimu ulang tahun mbok kasih kado enggak? Enggak. Aku ya Pak, kalau punya istri model kayak gini, tengah malam tidurku cekek batang lehernya Pak. Ya Allah. Kenapa enggak ibu kasih? Enggak cinta rupanya ibu sama suami. Cinta enggak ibu sama suami itu? Enggak, aku mau nanya, kau berantem apa cemana di rumah ini? Ya Allah.
Maka nyenangkan Nabi Muhammad, nyenangkan Rasulullah ya dengan kita sholawat begini. Lah yang nyuruh sholawat kira-kira siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tas. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat sama Nabi. Artinya apa, Pak? Allah nyuruh kita bukan sekedar nyuruh, tapi Allah juga melakukan. Lain sama orang sekarang, taunya cuma nyuruh tapi nggak tahu melakukan. Betul? Orang sini ada kayak gitu? Iya, nggak ada. Ini orang Medan, memang orang sana. Orang sana tempatku. Cuman orang sana itu banyak merantau kemari, ya itu. Loh, ini maaf, ini Allah nyuruh kita sholawat, tapi Allah juga bersolawat kepada Nabi. Allah melakukan, baru malaikatnya yang disuruh. Hei malaikat-malaikat, sholawat sampean karo Nabi. Allah sudah melakukan, malaikat sudah berbuat, baru kita yang disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Hei orang-orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi, senangkan Nabi, sholawat kepada Nabi dengan sebenar-benar sholawat, dengan sebaik-baik sholawat, dengan seelok-elok sholawat. Supaya apa? Wasallimu taslima, biar kita selamat. Loh, betul nggak, Pak? Loh, hidup ini kita mau cari apa toh? Selamat. Ibu bupati jadi bupati cari apa? Selamat. Kalau nggak selamat nggak dapat barokah, Bu. Selamat dulu. Bu wakil DPR cari apa? Cari siapa? Cari selamat. Selamat ada selamat. Mana mat? Ya Allah. Pak wakil bupati jadi wakil bupati cari apa? Selamat. Pak ketua DPR cari apa? Kau provokator aja kau dari tadi kau ya. Kau ngejek tapi 4 periode juganya kau dia buat. Cari selamat, Pak. Semua kita yang hidup di sini di muka bumi Allah cari selamat. Saya ceramah kemana-mana cari apa? Aku jijik kali dengan orang ini, orang ini. Barisan ini. Dari tadi dia aja provokatornya. Cari duit. Aku kalau duit, kalau amplop nggak kupikirkan kok, tahu kau. Isinya pun nggak kupikirkan kok. Loh bener, Pak. Saya ceramah kemana-mana kalau amplop nggak tak pikirin kok. Isinya pun enggak kok. Loh bener, Bu. Lah guru saya ngajari, Cai, kau kalau diundang orang ceramah, Cai, kau jangan ngarepin amplop. Kau dosa besar kau, Cai. Oke. Tapi ingat ya, Cai, kata guru saya, lebih besar dosa panitia yang ngundang nggak ngasih amplop, tuh besar kali dosanya. Enggak, aku cuma ngingetkan ini supaya nggak berdosa lo. Ya Allah. Kita ini semua cari selamat. Pertama, apa yang mau kita cari selamat dari sholawat itu, Ustadz? 1, supaya kita terhindar dari kesombongan, Bapak Ibu. Betul apa ya? Loh, Nabi nyuruh kita sholawat supaya kita tidak sombong. Lah pertanyaannya sekarang, Ustadz, siapa orang yang sombong? Kata Nabi, orang yang sombong itu 1, apabila disebut namaku dia tak mau bersolawat kepadaku. Ini orang yang sombong, Pak. Karena Nabi ngajarin kita sholawat supaya hidup di muka bumi Allah ini kita nggak boleh sombong. Dengar, Pak, Pak Kadis, dengar, nggak usah sombong, Pak. Pak DPR jangan sombong-sombong. Di Kapolres jadi dan Lanut jangan sombong-sombong, biasa aja. Loh, kenapa nggak boleh sombong? Ada masa pensiunnya kok.
Maaf ya, manusia yang membuat jadi sombong itu 3 Bapak Ibu. Apa yang 3 itu? 1, yang buat manusia jadi sombong karena harta. Kok hafal kali, tetanggamu kayak gitu rupanya. Heran aku dari tadi nyaut aja. Loh maaf Pak, banyak orang sekarang sombong karena hartanya. Dia nggak sadar bahwasanya harta yang setengah mati dia cari, suatu saat nggak bakal dia bawa mati, malah akan dia tinggal mati. Kayak ngomong, engkau pun kayak gitu kok. Kadang-kadang ibu-ibu ini begitu Pak. Tentang hartanya banyak, emasnya banyak, kalau pengajian itu, pakai cincin semua. Jarinya 10-10 dipasangi cincin. Kau pikir cantik, macam robot, kaku kau jalan, tau kau. Soal ditanya orang mau kemana kak, mau ke sana. Ngapain? Pengajian. Pulang pengajian dihantam mobil meninggal. Pertanyaanku, emas yang kau pakai di tangan, di jarimu itu kau bawa mati enggak? Maka jangan sombong. Untuk siapa yang itu emasnya? Untuk siapa? Untuk kaum-kaum teraniaya ini. Untuk suami. Tapi Ustadz apa? Suamiku waktu aku meninggal nangis. Itu nangis pencitraan. Ustadz kok tahu Ustadz, pemain semuanya ini. Kau pun juga kau. Oh, saya ceritalah. Meninggal istri, cincin banyak, nangis mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami, mak. Cemana nasibku, nasib anak-anak nanti mama. Mama, ya Allah mama. Padahal tadi malam kita macam main film India, hujan-hujanan sama mama. Sambil nangis dicabut cincin yang di jari kelingking. Alhamdulillah untuk modal. Pindah ke jari manis mama. Aku nggak sanggup tanpamu mama. Berat rasanya hidup ini. Tapi nengok cincinmu jadi ringan mama, dicabut. Kantongi. Pindah ke jari tengah, makin kuat nangis bapak itu. Mama, mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Maka hari ini maaf, jangan sombong karena harta. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia sampai kau melupakan aku, kata Allah. Banyak orang yang hari ini silau dengan harta, lantas dia lupa kepada dari mana harta itu datang. Artinya apa? Banyak orang yang ketika dititipi nikmat tapi dia lupa siapa yang memberikan nikmat. Betul? Banyak contohnya. Sa'labah. Sa'labah kenal? Sa'labah. Sa'labah kenal? Ya Allah, Sa'labah. Sa'labah. Lu maaf bang, dulu Sa'labah itu miskin, kere, melarat. Tapi dulu maaf, ketika dia susah nggak punya harta, hidupnya miskin, melarat, maaf, ke masjid rajin. Betul? Nah, 5 waktu pak, nggak pernah terlambat ke masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. 5 waktu di masjid, nggak pernah telat. Sampai tanda Rasulullah dengan dia. Tapi Sa'labah dia punya kebiasaan pak. Apa kebiasaan Sa'labah? Asal selesai sholat, Sa'labah itu tidak mau ikut doa bersama. Bukan karena Sa'labah nggak mau ikut doa, ada alasannya bu. Dipanggil sama Rasulullah, Sa'labah kemari.
Kau kuperhatikan kau rajin sholat di masjid, tapi kenapa kalau selesai sholat kau langsung pulang, nggak ikut doa bareng Sa'labah? Ya Rasul, siapalah orang yang nggak pengen, yang nggak mau ketika engkau yang mendoa, kami yang mengaminkan di belakang ya Rasul. Ketika kau berdoa, kami yang mengaminkan, pasti doa itu Allah kabulkan karena yang berdoa adalah kekasih Allah. Tapi ya Rasulullah, bukan aku nggak mau. Terus kenapa? Aku punya alasan. Alasanmu apa? Sarung ya Rasul, sarung. Sarungmu kenapa? Sarung. Loh kenapa sarung? Sarungku cuma satu. Ini sarung harus gantian sama istriku di rumah. Kalau aku lama pulang, nanti waktu sholat habis, istriku jadi nggak sholat ya Rasul. Oh jadi sarungmu cuma satu? Iya, sarungku cuma satu ya Rasulullah. Ini pun dulu hadiah sunat masal waktu kampanye bupati. Umpama ini umpama. Kalau nggak ikut sunat masal nggak dapat sarung waktu itu ya Rasul. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu pulanglah Sa'labah. Besok habis sholat subuh, habis sholat zuhur kau jumpain aku ya. Oke. Besok habis sholat zuhur, Sa'labah jumpai Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Sa'labah, udah datang kau? Udah. Ngelap. Udah datang kau Sa'labah? Sudah ya Rasul. Ada apa engkau memanggilku kemari ya Rasul, ngajak aku jumpa habis sholat zuhur ya Rasulullah? Ada 2 ekor kambing yang mau kukasih samamu Sa'labah. Ini hadiah. Kau rawat, kau jagalah kambing ini. Nanti kalau berkembang biak, mudah-mudahan kambing ini bisa menjadi mengangkat perekonomianmu Sa'labah. Betul lah Rasul, betul. Nggak bohong ini kan? Enggak. Nggak pala buat proposal kan? Enggak. Langsung bawa pulang ini kan? Iya. Nggak ada yang ditandatangani. Enggak. Oke. Sa'labah pulang bu, bawa kambing dari Rasul. Namanya kambing yang ngasih Rasul, berkahnya besar, barokahnya gede. Enggak sampai sebulan kambingnya sudah banyak. Tiap hari melahirkan. Ini kambingnya nggak ikut program KB bu. Akhirnya kambing Sa'labah banyak. Oh semakin banyak kambing Sa'labah. Akhirnya apa Ustadz? Sa'labah makin jarang nampak di masjid pak. Lama nggak nampak ke masjid, nggak kelihatan. Nabi nyariin Sa'labah. Ada yang nampak Sa'labah? Ada. Mana Sa'labah? Sa'labah sekarang sibuk ngangon kambing ya Rasulullah. Di mana? Di kebun. Nabi datang pak, datangi Sa'labah. Sa'labah, kau sekarang ku tengok malas sekali ke masjid, nggak pernah nampak lagi ke masjid semenjak kambingmu banyak, semenjak kau jadi orang kaya. Cemana? Kenapa kau nggak pernah ke masjid lagi? Macam mana aku mau ke masjid ya Rasulullah? Aku sibuk menjaga kambingku. Aku sibuk memelihara kambingku. Kalau kambingku ku tinggal ke masjid, tahu-tahu nanti ada serigala yang datang, kambingku dimakan serigala, mati, rugi aku ya Rasul. Oh, kau lebih pilih kambingnya? Oh jelas. Gara-gara kambing lupa sama yang ngasih kambing. Allah marah, kambing Sa'labah dimatikan. Balik miskin lagi, tinggal sarung sebiji itu lagi balik. Gampang nggak bagi Allah mengambil apa yang dititipkan pak? Gampang tidak? Maka jangan karena kenikmatan dunia kita buta dengan nikmat akhirat pak. Jangan karena nikmat dunia yang sementara, karena harta kita yang menyilaukan sesaat, lantas kita lupa kalau kita akan kembali ke alam yang kekal, yakni alam akhirat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan cinta-cinta kali sama dunia ini, nanti awak lupa balik ke akhirat. Cocok? Makanya maaf, ada kitab, nama kitabnya Siratal Mustaqim.
Yang menulis namanya Syekh Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shirathul Mustaqim itu, supaya nikmat yang datang sama kita tidak membuat kita sombong, Pak. Beliau menafsirkan Quran firman Allah yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, mau itu banyak, mau itu sedikit, mau itu besar, mau itu kecil, puji Allah, wastaghfir, jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Bu, ibu tadi kemari makan nggak? Kemari makan nggak? Oke, ku ganti pertanyaannya. Repot kalau lain-lain jawabannya. Ibu sama bapak kira-kira, ini kita pakai pendekatan tasawuf ya, biar ngajinya nyambung ini. Ibu sama bapak kira-kira kalau habis makan kenyang nggak? Nah, kan kompak. Kalau habis makan kenyang nggak? Kenyang. Kira-kira kalau sudah kenyang kita ngomong apa? Alhamdulillah. Besok ditambahi, bukan cuman alhamdulillah wastaghfir, tapi barengi dengan beristighfar kepada Allah. Supaya apa? Nikmat kenyang di perutmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Ibu bapak habis minum, hausnya hilang nggak? Hilang. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Basahnya tenggorokanmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong, Pak. Kalimat istighfar itulah yang menampar kita ketika kita dapat nikmat dari Allah, mau besar mau kecil, mau banyak mau sedikit, tidak menjadikan kita orang yang sombong, Bapak Ibu. Amalkan ini. Apalagi hari ini Kota Waringin Barat 66 tahun sudah berdiri. Suka duka banyak sudah dilewati, betul Pak? Sulit, susah, senang, bahagia sudah dilewati. Maka semakin bertambah umur menjadi 66 tahun ini, supaya kita tahu bersyukur, semakin awak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Kita tidak jadi sombong dengan usia ke 66 tahun Kota Waringin Barat ini, Bapak Ibu. Betul? Banyak istighfar awak. Jangan awak sombong-sombong. Harta yang awak cari setengah mati bakal awak tinggal mati. Lo bener ini Pak. Lo saya lo. Ini saya bukan sombong Pak ya, tapi saya menceritakan pengalaman. Saya perkara harta ya, maaf. Aku nggak open Pak. Bener Pak. Itu hartaku semua aku buat nama istriku kok. Kalau kalian nggak sanggup lah, halah berat-berat. 1001 laki-laki yang kayak begini Pak. Loh bener Bu. Semua harta saya itu saya buat nama istri. Mau rumah, mau mobil, mau kebun, semua saya buat nama istri. Kenapa Ustadz takut sama istri? Oh tidak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri? Enggak. Bukan istrinya banyak, ngurus yang sebiji aja setengah mati Pak. Loh bener. Kenapa Ustadz takut rupanya? Makanya Ustadz buat nama istri Ustadz semua. Oh tidak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri Ustadz semua? Karena itu warisan dari mamanya. Makanya nama dia. Kalau namaku yang nggak mungkin Bu. Cocok. Berani ketua DPR berani? Berat lah. Umi semua aja yang tebel Pak. Itu bener nih. Maka yuk perkara harta jangan Dua, yang membuat manusia sombong itu apa? Dengar, jabatan. Banyak orang yang karena jabatan itu sombong. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi apa-apa. Wow, jalan mendungak, kaki nggak jejak, ngambang. Bukan orang sini, ini orang sana ya. Orang sana yang dimutasi kemari. Nah itu masalah. Hati-hati apa? Banyak orang hari ini karena jabatan dia sombong, jalan mendungak ke langit, kaki ndak nyentuh tanah, ngambang.
Kenapa? Sombong, Pak. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, setiap yang ngambang itu bagus apa enggak? Enggak ada yang bagus setiap yang ngambang, Pak. Loh, maaf, yang ngambang satu setan. Setan ada yang bagus enggak? Enggak ada. Maka kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, setan lah itu. Udah nggak usah tengok-tengokan, Pak, tengok aku aja, Pak Gadis. Hidup ini selalu aja kita. Hidup sesuai gaya aja, Pak, sesuai kemampuan. Jangan nawak hidup ini gaya apa kemampuan Pak ada tapi gaya dipaksakan. Kabitnya dia tapi gayanya macam kadis. Kan ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu, entah apa banyak kali tingkahnya, jijik awak kadang-kadang namanya. Iya. Jangan gitu. Gaya sesuai kemampuan aja. Jangan awak sombong karena jabatan awak. Kenapa? Hari ini kau jadi pejabat, di belakang sebelum kau mati, sebelum kau pensiun, sudah banyak yang mau menggantikan. Dengar kalian? Tengok aku. Jangan awak sombong. Dua, yang ngambang. Dihaluskan, Bu, bahasanya dihaluskan. Hancur kali orang sini, parah, rusak ya Allah. Bu, ibu di sungai mandi, Pak, ada yang ngambang jalan, bapak diam apa ngelak? Maka yang ngambang ini nggak bagus, Pak. Maka jangan karena jabatan kita jadi orang yang sombong, jangan. Betul. Ketika punya jabatan jangan jadi macam Fir'aun kita, Bang. Dengar Pak Kadis, jangan macam Fir'aun kita. Loh, maaf, setan itu loh angkat jempol sama Fir'aun, Bu. Setan datang sama Fir'aun, Pak. Apa kata setan? Pir. Fir'aun, Pak. Apa set? Setan kan set toh. Gini Pir, aku mau ngomong sama kau Pir, kata setan. Aku ya Pir, kata setan. Sesetan-setannya aku Pir, kata setan. Bukan kataku, kata sesetan-setannya aku Pir, kata setan. Aku nggak pernah ngaku Tuhan Pir. Kau manusia gara-gara jabatan kau bisa ngaku Tuhan, paten kali kau Pir. 4 jempol untuk Fir'aun dari setan, Pak. Maka hari ini jangan karena jabatan awak sombong. Wahbib masyikta, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal berpisah dengan yang kau cintai. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Tentang apa? Perkara-perkara nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Cintai apa yang kau cintai, tapi jangan sampai kau lupa bahwasanya suatu saat kau bakal berpisah dengan yang kau cintai. Semua titipannya ini. Jadi ketua dewan titipan. Jelas, Pak? Jadi wakil bupati titipan. Ibu nggak pala lah, aku awak nginap di rumah dinas kena usir pula awak malam ini kan. Mana berani awak. Lanjut Bu, lanjut. Ini orang ini yang merengkel Bu, orang ini enggak, ini yang merengkel ini. Titipan jabatan itu titipan. Jadi ketua DPR, jadi Danlanut, jadi Kapolres, di anggota dewan, jadi kepala dinas, jadi kabak, jadi kabit, ini semua titipan. Titipan ini, setiap titipan itu maaf pasti akan diambil sama yang nitip. Wong jenenge titipan, maka akan diambil sama yang
Semua titipan, apapun itu, pasanganmu pun titipan, anakmu titipan. Bu, ibu aja yang ceramah sini bu. Aku ngomong kono ngomong. Nanti aku selesai ngomong amplopnya jaluk bagi dua. Rugi aku. Ya bu ya, ini semua titipan pak. Pasanganmu pun titipan, anakmu titipan, anak yang kita bangga-banggakan, secinta-cintanya kita dengan dia, kita akan berpisah dengan dia. Sama pasangan kita, secinta-cintanya kita dengan pasangan kita, suatu saat kita bakal berpisah dengan pasangan kita. Loh ini benar bu. Maka sama mereka itu jangan cinta-cinta kali, biasa aja. Loh benar bu. Loh Ustaz kalau ngomong begitu Ustaz, loh saya bilang sama istri itu pak, Mi, udah kau tinggal denger aja, nggak usah nyocot loh. Tinggal dengarkan aja kok. Umi, iya pak. Nggak, dia manggil saya papa. Kenapa, ada masalah? Sekarang ku tanya, itu bini siapa? Biniku kan? Ada masalah kira-kira? Jadi kok sibuk kali mulutmu? Kok dari tadi ku biarkan makin menjadi kau ya? Memang begitu dia manggil. Jadi semana? Iya pak, aku mau ngomong sesuatu sama Mumi. Apa itu pak? Dengar dulu. Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali. Karena aku sebetulnya nggak cinta-cinta kali sama kau. Marah dia pak. Maksudmu apa Cai? Dari papa manggil Ucai pak. Maksudmu apa Cai? Terus terang aja kau Cai katanya. Enggak, kau jangan marah dulu. Maksudku gini, terus terang aja kata dia. Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali. Karena aku pun nggak cinta-cinta kali sama kau. Saya berani ngomong gitu. Pas nggak ada dia, ini kan nggak ada dia ini. Lu biniku lu baru harahap macam knalpot racing mulutnya bu, begitu ngeri. Aku minta tolong sama kameramen, bagian ini tolong dipotong ya. Allah, marah dia Ustadz, marah, nggak terima dia. Maksudmu apa Cai? Maksudku begini, kau kalau cinta aku jangan cinta-cinta kali, karena aku pun nggak cinta-cinta kali sama kau. Maksudnya kalau kau cinta sama aku jangan kau letakkan cintamu kepadaku di hatimu. Aku pun begitu, takkan ku letakkan cintaku kepadamu di hatiku. Sebab kita cukup meletakkan cinta kita di kulit hati kita, itu pun kulit hati kita yang paling luar. Loh, kenapa nggak di hati? Karena di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Kalau perkara jabatan kita letakkan di dalam hati pak, nanti Allah bakal cemburu, Rasul bakal cemburu. Maka perkara dunia ini jangan letakkan di dalam hati, tapi letakkanlah di kulit hati kita yang paling luar. Karena secinta-cintanya kita dengan mereka, suatu saat kita akan berpisah dengan jabatan kita. Betul? Maka jangan jabatan letakkan dalam hati, cukup letakkan kulit hati. Suatu saat kita bakal pensiun. Kalau kita diletakkan di dalam hati jabatan itu, begitu nanti pensiun nggak ikhlas kita menerima kenyataan. Itulah yang seminggu pensiun stroke meninggal. Loh, ini benar nggak nih? Loh, nyambung nggak ngajinya bu? Gini ya, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung lah biar cepet siap ini. Nih, maka jangan karena jabatan kita jadi loh, Nabi loh pak, jabatannya hebat loh. Nabi ngomongin pemerintahan, Nabi presiden pak, Nabi presiden bu, Nabi, Nabi presiden bu, Nabi presiden pak. Ini awak baru wakil bupati,
Ustadz ceramah main handphone aja, kan nggak cocok kayak gitu. Timbang nggak diundang meneh bayang kok. Beliau meriksa laporan masyarakat kok. Lu bener ngomongin pemerintahan Nabi itu kepala negara, presiden. Loh, Nabi itu berhasil Pak. Apa tandanya berhasil Rasulullah? Menjadi kepala negara, menjadi presiden. 2/3 belahan dunia berhasil Islam Pak. Betul apa ya? Keberhasilannya dalam merubah peradaban manusia. Bukan hanya umat muslim, orang-orang beriman saja yang mengakui, tapi orang-orang di luar akidah Islam pun juga mengakui. Mana buktinya? Maaf, ada seorang komunis, dia menulis buku. Nama komunis itu siapa Ustadz? Michael Hart. Siapa Bu? Siapa Pak? Michael Hart. Itu menulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Coba apa judulnya? Ini nulis buku judulnya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. 100 tokoh dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis orang komunis, tapi meletakkan nama baginda Nabi di peringkat paling pertama Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bisa sukses Pak? Karena Nabi ngikut firman Allah. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Hei Muhammad, kalau kau jadi pemimpin, lintalahum, lembutkan hatimu, walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Jangan kau keras hati, jangan kau sombong, jangan kau diktator, jangan kau mau menang sendiri. Kenapa? Fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Nanti orang-orang tak suka denganmu Muhammad. Nabi itu lembut Pak, tapi tegas kepada lawannya Pak. Lawannya siapa? Yang menentang agama Allah. Ini hebatnya Nabi. Ngomongin jabatan loh Pak. Ngomongin masjid, Nabi imam kiai. Ngomongin masjid, Nabi imam, Nabi khotib, Nabi pun seorang dai. Enggak ada YouTube, enggak ada TikTok, enggak ada FB Pro. Nabi terkenal sampai sekarang Pak. Betul? Betul apa ya? Berarti Nabi adalah seorang dai yang hebat. Ngomongin masjid, Nabi imam terbaik Pak. Tengok Nabi itu kalau jadi imam, dia nggak pernah ngikut egonya sendiri Pak. Nabi kalau imam dia selalu nengok ke belakang. Ngapain? Dia mau meriksa jemaahnya, mana lebih banyak orang tua apa anak muda. Ini Nabi Pak. Dia paham dengan siapa dia berhadapan, dan Nabi paham siapa yang dia pimpin. Maka Nabi rajin nengok ke belakang. Nggak kayak imam-imam sekarang. Kadang angkat takbir aja 3 menit 7 detik. Mau angkat takbir aja banyak kali gayanya. Apa nggak mau kutunjang aja rasanya dari belakang kayak gitu. Imam ini harus peduli, harus ngerti dengan yang di belakang, harus nengok ke belakang. Itu maknanya pemimpin apa? Imam itu harus nengok ke belakang supaya tahu lebih banyak mana jemaahnya, anak muda atau orang tua. Kalau anak muda silakan bawa ayat yang panjang, orang tua bawa ayat panjang, nyender Pak. Loh, betul ya? Maknanya apa? Pemimpin itu harus nengok ke belakang sekali-sekali. Maknanya apa? Harus turun ke lapangan supaya pemimpin tahu apa kebutuhan masyarakatnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wasyawirhum fil amr. Pemimpin itu harus suka bermusyawarah. Insya, supaya apa? Masyarakat senang, kota Waringin Barat semakin maju dan semakin hebat. Amin. Maka pemimpin harus turun ke lapangan Pak. Ini makna imam. Jelas Pak Wabu?
Ketua DPR semana cocok. Nah, itu jangan reses saja pas turun, tapi kita keliling apa maunya dan butuhnya masyarakat. Ini makna imam ini, Pak. Hebat pun kita dalam memimpin, Mbak Imam di masjid, bagus pun suara kita, banyak pun hafalan kita, panjang pun napas kita, tapi maaf kalau kita egois dengan apa yang kita punya tanpa mempedulikan jemaah di belakang. Kira-kira jemaah senang nggak? Enggak, Pak. Nesu jemaah, nesu. Ngambek jemaah. Kenapa ngambek? Loh, dia egois, maunya dia aja. Itulah yang model imam-imam sok paten. Engkau takbir 3 menit setengah. Kira-kira jemaah seneng nggak? Jemaah nyambung di belakang. Imam nggak ada otak ini, Kak. Kenapa nggak dipikirkannya kita yang tua-tua? Ini baru takbir, Kak. Cemana coba ini? Baca Fatihah. Kebetulan beliau qori. Pakainya lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah di belakang langsung ngomong, cukup sekali aja lah sholat di sini, Kak. Ini baru bismillah aja kayak gini, Kak. Cemana coba ini kayak gini, kita mau cepat pulang, sementara bismillah aja sepanjang segini. Itu imam di depan baca ayat, ini ibu 2 orang di belakang cerita. Jadi cemana, Kak? Ya cemana tahankan. Kan udah aku bilang dari awal, jangan di sini, ini imamnya lama, tapi kau bandal. Itulah kau kadang-kadang nggak pernah kau dengar omongan orang tua. Kau anggap orang tua ini omongannya nggak bener, tapi kalau udah kayak gini siapa yang salah? Kau yang salah kan? Ya namanya aku nggak tahu. Kalau udah kayak gini mulutmu ngomong nggak tahu. Jadi cemana lagi? Ya udahlah, Kak, kalau gitu aku besok ikut kakak aja. Kau hari ini baru kau nyesal kau mau ikut aku. Dari tadinya kau ku ingatkan, ngomong, Pak. Jadi cemana ya? Besok kita pindah cari masjid yang lain, cari yang imamnya paham, cari yang imamnya kenceng. Ya udahlah, Kak, aku ikut, oke. Besok pindah ke masjid lain. Rupanya imam yang di sini pindah ke sana juga. Tengok iki meneh. Artinya apa, Bapak Ibu? Pemimpin harus lintalahum supaya dicintai masyarakat. Pemimpin harus wasyawirhum fil amr, suka datang ke masyarakat, suka nanya, ngumpul sama masyarakat, supaya apa? Cinta masyarakat dengan pemimpinnya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk pemimpin-pemimpin di negeri Kota Waringin Barat ini. Amin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di negeri Kobar, Kota Waringin Barat ini adalah pemimpin yang lembut hati dan suka bermusyawarah. Amin. Insya. Maka dengan jabatan jangan buat awak sombong, Pak. Jelas, nggak usah nunduk-nunduk. Tengok aku, tadi lantam kali kau. Tengok aku, jangan nunduk-nunduk. Lanjut. Gimana? Masih tahan? Ini nampaknya nanti wakil bupati, ketua DPR dan Lanut sama Kapolres ini rapat 4 orang ini. Jangan lagi undang Ucai itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya, habis kita digiling kan. Aku nggak apa-apa nggak diundang lagi. Patah tumbuh hilang berganti. Nggak masalah nggak diundang lagi. Ada kadang panitia begitu, nggak usah lagi undang Ucai itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Oke. Sebulan menelpon, Ustadz datanglah ceramah tempat kami, tapi kalian nggak mau ngundang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati, Ustadz. Oh cocok, aku bilang. Maka jangan bercakap yang aneh-aneh, cepat kalian mati nanti, hati-hati.
Maka jangan karena jabatan kita jadi orang yang tapi dengan jabatan itu kita banyakkan manfaat di tengah-tengah masyarakat ini, Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaat. Manfaat, apalagi manfaat baik. Ketika kita wafat, kebaikan yang kita tinggalkan, maka kebaikan itu akan meninggalkan doa untuk kita. Teringat orang, maka doa yang akan disampaikan. Maka selagi awak hidup, sebarkan manfaat, Pak, walaupun manfaat itu kecil. Kata Allah apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi ingat, wa in asatum falaha, siapa yang berbuat kejahatan, kemungkaran, kecurangan, maka akan kembali kepada dirinya juga. Maka jangan sombong awak hari ini. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Sendiri awak, cuma amal yang mengikut sama awak. Maka sebarkan kebaikan dan manfaat yang baik di tengah masyarakat, supaya apa? Itu yang menolong awak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3. Yang membuat orang sombong itu apa, Ustaz? Ilmu, Pak. Banyak orang yang sombong karena ilmu dia. Kadang banyak ilmunya, dia sombong, menganggap yang lain tak tahu apa-apa, menganggap yang lain bodoh. Padahal orang beriman itu semakin dia berilmu, semakin dia banyak mendengar, Pak. Semakin dia banyak ilmu, semakin banyak dia kurangnya. Sehingga dengan merasa kekurangan itu, dia akan terus mencari ilmunya, Pak. Maka dengan ilmu awak sekarang yang Allah titipkan sama kita, jangan awak sombong dengan ilmu itu. Itu titipan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tak berilmu kecuali apa? Ilmu itu dititipkan Allah sama kita. Maka jangan dengan ilmu awak ni awak jadi orang yang sombong, suka menyalahkan, sikit-sikit salah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit kafir. Tak boleh. Ini yang merusak itu tadi, Pak. Bak kata Rasulullah, nanti macam buih di tengah lautan, terombang-ambing awak sama awak yang saling merusak itu, Pak. Maka dengan ilmu itu jangan awak sombong. Perkara torik perbedaan itu biasa, Pak. Perbedaan itu kita jadikan wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Jangan dengan perbedaan itu awak buat untuk saling bertikai dan saling menimbulkan bibit-bibit perpecahan. Inilah yang disampaikan Pak Wabub tadi, kata sambutan Ibu Bupati. Jangan awak suka terprovokasi sama berita-berita hoax yang mampu memecah belah umat hari ini, Bapak Ibu.